Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua akan menyampaikan beberapa informasi dan nanti juga akan dibahas secara ringan amatiran. Pertama, langsung aja ya. Di samping ada rumor Manchester United ini disebutkan tidak ada rencana untuk mendatangkan Ivan Toney. Tidak ada pembicaraan yang konkret dan juga negosiasi terkait dengan pemain striker 28 tahun dari Brentford di tahap ini. Manchester United punya rencana lain dan fokusnya kepada target yang lain. Transfer Toney ke Manchester United ini sepertinya tidak mungkin. Di sisi lain, Manchester United sudah memiliki Rasmus Højlund serta Joshua Zirkzee yang disebutkan akan menjadi masa depan lini depan Manchester United. Dikabarkan oleh Florian Plettenberg, ya disebutkan memang oleh The Athletic bahwa Ivan Toney serta Dominic Calvert-Lewin ini masuk dalam daftar incaran pemain depan untuk Manchester United. Tapi ternyata kabar dari Florian Plettenberg ini justru menggugurkan dalam tanda kutip situasi yang dikabarkan oleh The Athletic. Menurut gue sebenarnya tidak menggugurkan ya, karena Manchester United hanya disebutkan oleh The Athletic memiliki opsi di daftar opsi untuk penyerang jika memang akan mendatangkan yang baru, yaitu adalah Ivan Toney dengan Calvert-Lewin, dan nampaknya bukan jadi prioritas untuk transfer musim panas kali ini. Bukannya tidak mungkin didatangkan, menurut gue tetap ada kemungkinan didatangkan, hanya saja tidak jadi prioritas ya untuk posisi saat ini, di mana ya Manchester United dikaitkan dengan gelandang tengah, center back, dan juga bek kanan yang baru. Dan terkait dengan bek kanan yang baru, Florian Plettenberg mengabarkan bahwa Mazraoui dan Manchester United ini memang ingin untuk mendatangkan satu dan yang lainnya, terutama setelah kesepakatan dengan West Ham ini gagal. Mazraoui ingin bergabung ke Manchester United, sudah gue ulangi dan gue sebutkan di beberapa video terakhir, memberikan prioritas juga kepada Manchester United. Manchester United dan West Ham sekarang sedang dalam pembicaraan, disebutkan demikian, untuk transfer Aaron Wan-Bissaka. Nah, pembicaraan antara West Ham United dan juga Wan-Bissaka ini sudah berlangsung 72 jam terakhir. Berbeda dengan situasi ataupun kabar dari Fabrizio Romano sebelumnya, dikabarkan justru belum ada perkembangan yang sangat pesat ya terkait dengan pembicaraan antara Aaron Wan-Bissaka ataupun Manchester United dengan West Ham United terkait dengan Aaron Wan-Bissaka. Sudah gue pernah sebutkan juga, memang situasinya Manchester United harus melepas back kanannya, dan dalam hal ini adalah Aaron Wan-Bissaka, dan situasi ini bukan merupakan situasi yang baru. Kabar lainnya, nah ini terkait dengan cedera ya, Rasmus Højlund ini dalam keraguan untuk pertandingan kedua Tur Amerika. Manchester United menghadapi Real Betis di hari Rabu. Rabu waktu Amerika, berarti di Indonesia kalau tidak salah hari Kamis pagi ya. Leny Yoro cederanya juga dikabarkan lebih serius dari Rasmus Højlund. Wow, Erik ten Hag ketika meninggalkan SoFi Stadium mengatakan bahwa Leny Yoro bisa jadi akan absen untuk periode yang cukup panjang, di mana dia menderita cedera di pertandingan menghadapi Arsenal. Nah, ini situasi yang mengkhawatirkan ya. Cedera-cedera seperti ini, Leny Yoro yang disebutkan memang situasinya masih 50%, karena dia juga baru saja bergabung dengan Manchester United, tapi langsung dilibatkan ketika menghadapi Glasgow Rangers, langsung diikutkan ke tur di Amerika, latihan, dan sayangnya ketika pertandingan menghadapi Arsenal dia juga langsung mendapatkan cedera, dan kabarnya cederanya ini bisa jadi akan cukup panjang periodenya. Ini mengingatkan gua kurang lebih ketika Manchester United mendatangkan pemain baru musim lalu di musim panas, ya Mason Mount. Mason Mount juga seperti itu ya. Dari awal periode juga mendapatkan gangguan, dan akibatnya apa? Sepanjang musim dia tidak bisa tampil optimal. Bukan tidak pernah bermain, tapi bermain dengan menit bermain juga yang sangat minimal. Ini yang gue khawatirkan dari Leny Yoro, di mana Manchester United sebenarnya butuh penguatan di lini tengah, center back bagian sebelah kanan maupun kiri ya. Oleh karena itulah gue berpikir bisa jadi ini akan mendorong Manchester United untuk berupaya lebih keras lagi untuk mendatangkan center back baru. Karena memang saat ini situasinya secara kedalaman squad sedang tidak bagus ya. Kalau Leny Yoro cedera, lalu Rafael Varane sudah tidak berada lagi di Old Trafford, Lisandro Martinez lalu Harry Maguire, ya hanya dua itu saja pilihannya. Mungkin ada Victor Lindelof, tapi Victor Lindelof juga kita tahu lah dari sisi kualitas seperti apa, dan juga Johnny Evans dari sisi
usia, tapi kan juga mengkhawatirkan ya, sehingga menurut gua mungkin ini akan jadi pemicu bagi Manchester United untuk berusaha lebih keras, lebih cepat mendatangkan center back nomor 2. Disebutkan kabar lainnya, MUFC MPB dari Offside, Manchester United ini bersiap untuk melepas Christian Eriksen musim panas ini dan bisa melepasnya di angka 5 juta euro. Anderlecht dan juga Ajax keduanya disebutkan berminat untuk mendatangkan gelandang dari Denmark yang didatangkan secara gratisan dari angka 5 juta euro. Menurut gua sudah cukup oke ya. Christian Eriksen di salah satu wawancara yang mengatakan dia happy di Manchester, keluarganya pun juga suka di Manchester. Dia sangat menikmati waktunya di Manchester United, tapi dia nampaknya masih menginginkan menit bermain yang tinggi. Sehingga satu-satunya opsi adalah memperkuat tim lain menurut gua, karena posisi lini tengah nampaknya Manchester United lebih memilih untuk mendatangkan kualitas-kualitas baru, dan ini berarti ya Christian Eriksen tidak punya peluang yang besar untuk mendapatkan menit bermain yang tinggi. Victor Lindelof disebutkan mendekati untuk meninggalkan Manchester United, belum disebutkan klub mana yang berminat ya. Kabar terakhir sekitar berapa pekan yang lalu, klub dari Turki disebutkan mengejar Victor Lindelof. Apakah akan segera terrealisasi? Kalau itu terjadi, maka bisa jadi Manchester United akan lebih cepat ya untuk mendatangkan pemain center back yang baru. PSG disebutkan sudah mendapatkan kesepakatan secara personal, secara prinsip dengan pihak dari Jadon Sancho. Tapi Jadon Sancho ini bukan prioritas atau bukan posisi atau pilihan prioritas ya untuk posisi yang sedang berusaha diperkuat untuk dari PSG, terutama setelah lepasnya Kylian Mbappe. Manchester United disebutkan ingin 60 juta euro untuk Jadon Sancho. Kalau 60 juta euro angka yang sangat tinggi. Ini akan menjadi pemasukan yang cukup besar bagi Manchester United tentu saja, walaupun prediksi secara ringan amatiran menurut gua Jadon Sancho akan tetap berada di Manchester United. Gue bisa salah, tapi itu yang gue lihat saat ini, bagaimana dia terlibat di pre-season, sudah ada konsolidasi dengan Manchester United, dengan Erik ten Hag, disebutkan ya peluang untuk dia lepas dari Manchester United tetap ada, tapi gue melihat dari situasi apa yang terjadi saat ini, secara teknis, tim nampaknya kalau dengan adanya Jadon Sancho, mereka lebih banyak punya opsi, terutama untuk posisi-posisi penyerang, sehingga nampaknya itu yang akan lebih besar peluangnya. Artinya Jadon Sancho tetap akan berada di Old Trafford, di mana fakta juga Jadon Sancho sudah beberapa musim berada di Old Trafford. Dia sudah tahu Manchester United, dia juga merupakan kabarnya salah satu sosok favorit di dressing room Manchester United. Sehingga dari kabar-kabar seperti itu gue perkirakan, gue bisa salah sekali lagi ya prediksi, bahwa Jadon Sancho tetap akan berada di Manchester United. Dan kabar terakhir disebutkan bahwa Besiktas ini berminat untuk mendatangkan Anthony, tapi Manchester United hanya ingin menjual sang pemain, di mana harganya juga menurut gue tidak akan murah ya. Fakta Manchester United mendatangkan di 2 musim panas terakhir Anthony ini dengan angka yang cukup tinggi, hampir 100 juta euro. Pastinya mereka juga tidak akan melepas secara murah, dan ini akan memberikan kesulitan bagi klub seukuran Besiktas ya. Sehingga gue perkirakan Anthony tetap akan stay di Manchester United. Yes, gue paham musim lalu dia tidak maksimal, ada banyak fans yang ingin dia meninggalkan Manchester United, dijual saja, tapi kan tidak semudah itu ya. Dijual oke, tapi berapa angka yang akan ditawar oleh klub-klub peminatnya? Ketika angkanya hanya 20 ataupun bahkan 30, gue tidak yakin Manchester United akan melepasnya. Di sisi lain, sang pemain pun juga ingin tetap berada di Manchester United ya, sehingga gue perkirakan musim ini ya 2024-2025 ini adalah musim pembuktian bagi seorang Anthony. Ketika dia bisa menunjukkan permainan yang bagus, dia akan lebih mapan di Manchester United. Tapi sebaliknya, ketika dia ternyata tidak bisa memperbaiki kondisinya, besar kemungkinan baru musim panas tahun depan dia akan lepas, di mana valuasinya lebih make sense untuk turun dari angka ketika didatangkan dari Ajax 2 musim panas yang lalu. Kurang lebih demikian ya. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.